Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Saya masih bersama Pak Dr. Zaidi Abdad ya. Kita masih mengulik informasinya nih, bagaimana tentang capaian Kemenak selama ini. Tadi sudah disebutkan program 5 in 1 dan itu luar biasa menguntungkan ya. Seandainya saya menikah tahun ini. Baik, untuk selanjutnya apa lagi nih Pak Dokter? Program-program yang sudah dijalankan. Jadi program-program ini memang sudah kita lakukan. Kalau yang awal dulu itu adalah program untuk sinergitas dan integrasi website itu sudah kita lakukan ya. Semua Kementerian Agama, kabupaten kota sudah terintegrasi. Dan program-program di bidang juga coba kita terus lakukan inovasi-inovasi ya, karena kita banyak inovasi. Ada kurang lebih 8 inovasi yang kami lakukan di Kanwil Kementerian Agama. 8 inovasi yang sudah dilakukan ya, Pak Dokter? Iya, dilakukan ya. Dan termasuk salah satunya adalah 5 in 1 tadi itu, ya kan? Iya. Oke. Mungkin bisa dijelaskan secara singkat gitu 8 inovasi itu apa saja? Ada program inovasi itu pertama ada PTSP online ya. PTSP online ini untuk pelayanan secara terbuka masyarakat kita ya. Jadi untuk pelayanan apa saja? Pelayanan, ya. Jadi pelayanannya macam kalau misalnya informasi-informasi bisa di situ, pengaduan-pengaduan bisa di situ. Jadi secara transparansi kita buka di web kita. Kemudian juga ada namanya Mozai Online. Mozai Online ini adalah untuk monitoring zona integritas karena kita mau menuju kepada ZI, maka di situ mulai dari kedisiplinan pegawai ya itu bisa dilacak di situ. Kemudian nanti ke depan informasi tentang anggaran dan sebagainya, program-program bisa ditengok di situ. Nah, kemudian ada juga yang namanya inovasi ada Jambu Mekar. Jambu Mekar. Jambu Mekar itu adalah Jumat 1000 membangun wakaf untuk rakyat. Nah, jadi ini sudah kita jalankan tapi masih belum masif ke semua kabupaten. Konsepnya gimana Pak Dokter? Konsepnya itu ada setiap pegawai, termasuk juga mungkin nanti anak-anak sekolah kita ajak per Jumat itu sedekah 1000. Nah, kalau kita ini kan ribuan kan? Nah, se-NTB kalau misalkan 1000 per Jumat itu akan bisa mengumpulkan dana besar dan ini ke depan kita gunakan untuk ya istilah kemanusiaan lah ya. Membantu kaum mustadafin di bawah komando Kementerian Agama. Ya, jadi yang kelola Kementerian Agama. Iya, jadi itu termasuk di dalamnya. Nah, kemudian yang perlu juga kami sampaikan ya, ada juga namanya program Imun Kuat misalnya. Imun Kuat itu adalah inspirasi monitoring keliling untuk analis target. Jadi kita selalu melakukan itu perjalanan kemana-mana dengan mendadak sidak, apa melihat dari dekat bagaimana apa yang harus kita lakukan dalam perubahan-perubahan. Nah ini juga selalu terus kita lakukan dan masih banyak hal ya, masih banyak hal. Insya Allah diikuti aja lah ya kan. Yang menurut Pak Dokter ini paling poinnya begitu yang selama ini apa kira-kira dari 8 program tersebut? Ya semuanya juga yang paling urgen ini ya, sebenarnya semuanya urgen, tapi yang paling bisa kita andalkan adalah program website ini ya. Jadi ya PTSP online. Jadi program pelayanan terpadu satu pintu ini sudah menjadi kewajiban bagi kita di Kementerian Agama untuk bisa secara kelembagaan bisa melayani secara terbuka ya di kabupaten kota ya. Itu masih berbentuk website apa ke depannya? Website. Belum aplikasi ya Pak Dokter ya? Belum. Jadi website sudah. Jadi web itu kan kita masyarakat kan kita bisa membuka web Kemenak NTB apa saja programnya di sana. Kalau misalkan pengaduan ada di sana, kemudian proposal di sana, perizinan juga di sana. Ya, jadi kalau misalkan mau mengajukan perizinan mau menikah misalnya ya. Nah itu ke depan kita harapkan nanti ada masyarakat bisa membuka HP-nya dan bisa daftar di HP-nya. Nah, sehingga tinggal upgrade saja bisa datang ke KUA ya sehingga nanti bisa dilayani dengan cepat. Jadi efisiensi lah. Efisien ya benar ya, memudahkan untuk masyarakat. Nah, baik Pak Dokter tadi kan baru disebutkan ini dari Bimas Islamnya. Untuk selanjutnya nih apalagi yang ingin ditonjolkan Pak Dokter? Jadi di Bimas Islam ini memang banyak sekali juga ya program-program. Termasuk ini yang akan kami canangkan di tahun kedua ya. Atau nanti tahun kedua ya. Jadi tahun kedua. Selesaikan yang tahun pertama dulu Pak Dokter. Karena kita ingin tahu nih capaiannya apa aja gitu. Kemudian yang di Pakis ya di pondok pesantren ya. Di pondok pesantren alhamdulillah program kita juga dalam 1 tahun ini menyelesaikan bangunan yaitu bantuan ke pondok pesantren yaitu MCK ya.
MCK itu 150 pondok pesantren. Ini masih dalam perjalanan, artinya sudah dibangun ya. Oh, sudah Ya, dibangun. jadi Sedang di proses, pondok-pondok pesantren proses sekarang. Ini sudah kita lakukan bekerja sama dengan PUPR. Nah, di pondok-pondok pesantren yang sudah disurvei, mereka juga ada yang sekarang kemarin laporan sudah hampir selesai, ya kan? Ini sudah bagian daripada program kita, ya kan, kerjasama dengan PUPR. Nah, kemudian yang selanjutnya ke depan juga kita akan namanya bentuk genre Abdin. Jadi genre ya. Jadi ini adalah generasi remaja ya anti pernikahan dini. Waduh, jadi banyak istilah-istilah, singkatan-singkatan. Ya. Jadi ini melibatkan anak-anak madrasah aliyah ya, dan ini belum kita launching ini ya. Sehingga anak-anak ini nanti akan menjadi duta Kementerian Agama untuk menyampaikan kepada seluruh lapisan masyarakat baik di pesantren, di sekolah ya, untuk bicara tentang anti pernikahan dini. Karena di NTB banyak sekali pernikahan di bawah anak kan, di bawah umur. Nah, ini gerakan-gerakan kalau yang bicara adalah generasi remaja, maka insya Allah akan bisa landing ke masyarakat kita. Termasuk juga nanti menjadi duta COVID-19. Duta COVID-19. Ya, jadi ini rencana yang untuk tahun kedua ini. Nah, tahun pertama itu tadi ya, kembali ke tahun pertama, termasuk pondok-pondok pesantren, alhamdulillah ya, di samping MCK tadi, bantuan-bantuan ke pondok pesantren BUP juga sudah terlaksana dengan baik ya. Kita lakukan itu. Kemudian di madrasah ya, di madrasah juga demikian. Di Penmat itu banyak kegiatan-kegiatan untuk bisa mendorong madrasah yang lebih mandiri, lebih prestasi dan bermartabat. Dan kita juga akan melakukan ya kegiatan madrasah reform itu pada tahun ini, dalam 1 tahun terakhir kemarin kita akan melakukan kegiatan lomba untuk madrasah terbaik seperti yang sudah kita lakukan untuk KUA Teladan. Oh, ada KUA Teladan. Ya, ini juga sudah kita lakukan. Tinggal nanti pada hari hanya akan kita gelar nanti pada tanggal 22 Oktober, yaitu pas Hari Santri Nasional. Ini dalam 1 tahun saya, ya kan, dalam kepemimpinan. Iya, jadi itu nanti akan diselenggarakan atau pengumumannya pada saat itu? Iya, termasuk penganugerahan kepada pemenang-pemenangnya, dan kita juga akan mengekspos ya program Kementerian Agama dari semua bidang. Ada bidang Bimas, ada bidang Pakis, pondok pesantren, ada madrasah, ada bidang haji, ya kan? Bidang haji ini juga kita sudah mencanangkan aplikasi namanya Gitpas. Baik, nanti kita akan bahas mengenai haji tersebut ya. Kita jeda dulu, Pak Dokter. Pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan segera kembali setelah pesan-pesan berikut ini.